kita saat ini di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd kita sudah sampai kepada ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabulgha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Lahu da'watul haqq. Lahu, dhamir di sini lahu bisa dikembalikan kepada Allah. Lahu, bagi Allah lah da'watul haqq, seruan kebaikan, kebenaran, iman. Da'watul haqq, seruan kebenaran, iman. Lahu ada, bisa dimaknai sebagian mengembalikan dhamirnya kepada manusia. Lahu, bagi seorang hamba, da'watul haqq, ada permohonan-permohonan, seruan-seruan doa al-haqq, kebenaran, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunihi, adapun selain daripada orang yang beriman. Orang beriman memohon, punya dakwatul haq. Orang beriman, kita beriman, dakwatul haq, di dalam memohon, kita memohon kepada yang benar, Allah. Kita memohon kepada Allah. Karena kita memohon kepada Allah yang maha kuasa, yang sudah berjanji, astajib lakum, maka Allah akan kabul. Karena kita benar tempat mengadu kita. Allah Jalla Jalaluh. Tetapi yang tidak punya dakwatul haqqi, bukan orang beriman, tidak punya dakwatul haqqi, yaitu mereka walladzina yad'una min dunihi. Adapun mereka yad'una, yang memohon, berdoa, meminta min dunihi, selain Allah. Yang menyanjung, meminta kepada berhala-berhala yang ditegakkan. La yastajibuna lahum, berhala-berhala itu enggak memberikan ijabah, pengkabulan. Mereka tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan, bahkan batu-batu yang ditegakkan, disembah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna. Yang memohon kepada selain Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bisyai', sesuatu apapun. Illa, perumpamaannya orang yang memohon kepada sesuatu yang tidak bisa memberi. Suruh berpikir maksudnya. Kalau memohon, kalau kita minta kepada satu, kalau kita dengan sesama manusia, kita tahu dia tidak punya apa-apa, lalu kita minta kepadanya, maka ya kita ini kebodohan dari kita. Ada hamba yang diuji oleh Allah dengan mata yang ditutup, tidak bisa melihat. Memang seorang yang buta di dunia terlihat tidak punya mata. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah dia adalah diberi kelebihan. Karena apa? Dikurangi sarana dan prasarana untuk dosa. Alat untuk dosa. Jadi kalau Anda yang diuji oleh Allah dengan mata yang tidak bisa melihat, maka ketahuilah Anda tidak akan masuk neraka dengan mata Anda. Nah, di saat kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, lalu kita berkata, pandanglah diriku. Apa maksudnya? Bukankah itu kebodohan dari kita? Suruh melihat. Orang yang buta, kita meminta kepadanya untuk melihat kita. Ini kebodohan. Begitu juga orang yang meminta kepada berhala. Menjaga dirinya saja nggak bisa, dipukul retak, bagaimana misalnya? Kita minta kepadanya. Maka kalau minta yang benar, dakwatul haqq. Minta, memohon kepada zat yang menciptakan segalanya. Nah, orang yang memohon kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya juga, maka itu laksana kabasiti kaffaihi, orang yang mengulurkan tangannya untuk mengambil air.
Ilal ma'i ke air, dia ingin meminum. Kemudian dia menjulurkan airnya tangannya ke air ilal ma'i liyabulgha fahu untuk bisa disampaikan air itu ke mulutnya. Cuman begitu cupin, tapi air sudah rontok berjatuhan. Tidak akan sampai, air sudah berjatuhan, tidak ada yang bisa dibawa oleh tangannya. Bisa dimaknai karena cara mengambilnya salah. Ini akhirnya biarpun dia tidak sampai air ke mulutnya. Tidak akan puas dia, minum tidak akan bisa. Wa ma huwa bibalighihi, dia tidak akan bisa menyampaikan air. Air tidak akan sampai ke mulutnya. Artinya sia-sia, maksudnya ini kerjaan sia-sia kalau memohon kepada sesuatu yang tidak bisa memberinya. Maka permohonan sejati dakwatul haq lahu bagi orang beriman. Wa ma du'aul kafirina, tidaklah. Wa ma dan tidaklah du'aul kafirina, permohonan orang-orang kafir itu illa fi dhalalin. Makanya permohonan orang kafir itu tidak lain adalah permohonan yang sia-sia. Kenapa? Memohon kepada sesuatu yang tidak bisa memberinya. Memohon kepada sesuatu yang tidak bisa memberinya. Suruh berpikir. Sebetulnya mereka juga paham bahwasanya bagaimana aku menyembah sesuatu yang dia tidak bisa menjagaku, memberikan manfaat kepadaku. Bahkan ini juga yang menjadi sebab Sayyidina Umar itu kalau ingat masa lalu geli, tertawa sendiri. Lalu ditanya, apa yang buatmu tertawa wahai Khalifah, wahai Sayyidina Umar? Dulu masa aku jahiliyah itu, aku kalau bepergian itu kan harus rutin beribadah, menyembah. Sehingga aku tidak mungkin membawa berhala kemana-mana, maka aku susun kurma itu dalam bentuk berhala, kemudian aku sembah. Setelah aku sembah, kemudian aku makan setelah itu. Nah ini Tuhannya dimakan begitu. Nah ini kan menggelikan. Nah ini kisah. Tapi ingat wahai kaum muslimin, ini bukan berarti dalam irama, ini bukan bab menjelekkan sesuatu yang dianggap Tuhan oleh agama lain. Akan tapi ini mengajak dialog akal ya, supaya berpikir. Mengkritisi tentang konsep ketuhanan sah setiap agama dengan agama. Yang nggak boleh adalah merendahkan dan menghinakan. Dan yang dibahas di sini dalam kenyataannya adalah selain Allah yang disembah dari pohon, dari ini, dari batu dan sebagainya, apakah bisa memberi manfaat? Kan tidak. Itu suruh mendialog ini, bukan dalam irama merendahkan, mencaci dan mengolok, akan tapi dalam irama kita mengajak menggunakan akal kita. Dan juga ada sebagian yang mencoba mengkaburkan permasalahan. Mereka menduga kaum muslimin itu juga menyembah batu yang disusun di Ka'bah. Bukan, kita bukan menyembah Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah. Kita menyembah Allah Jalla Jalaluh. Dahulu sebelum ke Ka'bah, Nabi menghadap ke Palestina. Makanya di situ di sana ada masjid Qiblataini, ada 2 kiblat. Nah di sini bukan kita menyembah batu, bukan. Kita menghadap sehingga semua yang ada di penjuru dunia ini kalau ingin melakukan salat hendaknya mengarah ke satu arah, yaitu kiblat. Bukan karena Allah di dalamnya dan bukan karena itu sembahan, bukan. Kita suruh menghadap ke Ka'bah. Menghadap saja, ini arah untuk kita melakukan salat. Kemudian walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asali. Sajadah. Bismillah.
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha. Kepada Allah sujud. Sujud dan akan selalu sujud. Siapa itu? Man. Bukan ma, pakai man. Karena di sini membicarakan makhluk selain manusia, tapi pekerjaannya mengalahkan manusia yang berakal, yaitu sujud. Sehingga pakai man di sini, bukan ma. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Jadi sujudnya ada taw'an dengan sukarela, karha biarpun dia, karha itu adalah bukan dalam keadaan sukarela. Mau tidak mau tapi harus melakukannya. Biasanya kalau ta'an orang beriman melakukan sujudnya bernama Allah adalah ta'an. Sujud ini ada makna sujud yang sesungguhnya sujud ada. Ada sujud maknanya patuh tunduk kepada Allah. Kalau orang beriman sujud tunduknya jelas. Tapi orang yang tidak beriman bagaimana? Itu yang karha. Ta'aw wa karha. Mau tidak mau mereka harus tunduk, sujud kepada Allah. Mau tidak mau, cuman sujudnya adalah sujud makna tunduk, patuh. Gak bisa dia melawan. Sehingga dalam keadaan jadi, bagi orang yang tidak beriman, maka lebih tampak kerhan. Jadi dia saat dalam keadaan terjepit dan sebagainya baru menyebut Allah, kembali kepada Allah. Atau mana tunduk patuh kerhan ini suruh berpikir. Memang kekafiran mereka itu adalah mereka di wilayah yang Allah beri kebebasan. Sementara tunduk kepada Allah itu ada yang karhan. Jadi seorang hamba itu semuanya memang harus tunduk dan patuh kepada apa yang Allah berlakukan kepadanya. Kalau beriman dasar dari iman di dalam hatinya. Yang tidak beriman pun mau tidak mau harus tunduk. Hanya yang terjadi pada seorang hamba ini ada yang tunduknya tunduk dalam bentuk sujud yang bisa dilihat orang beriman, atau tunduk perilaku kita dengan apa yang Allah berlakukan pada kita. Adapun bagi orang kafir ini mereka tidak akan bisa melawan kecuali memang oleh Allah di wilayah yang Allah beri kelonggaran untuk melawan. Tapi mereka harus pikir ternyata ada yang mereka tidak bisa melawan sama sekali. Harus tunduk. Yang tidak bisa melawan itu adalah suruh berpikir, kemudian merenung, kemudian suruh tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak mau lah ini. Ada wilayah yang Allah beri, dia adalah kelonggaran. Kau milih enggak. Ada iradah di situ. Tapi ternyata mereka ini karhan itu ada. Mereka harus tunduk patuh kepada sesuatu yang mereka tidak bisa milih, mau tidak mau, dan mereka harus sadari ini. Apa itu? Mengikuti Allah dari sisi sunnat yang Allah berlakukan kepadanya. Ini tunduk mau tidak mau, dia harus lapar, dia harus makan, dia tunduk. Bahkan dia tidak bisa ngerem tentang rambutnya yang mulai beruban semakin banyak, nggak bisa, keriput tubuhnya nggak bisa ngerem, semakin membungkuk tubuhnya nggak bisa ngerem. Tunduk juga ini dari sisi ini, suruh berpikir. Karha. Jadi semuanya tunduk kepada Allah. Mana sujud sesungguhnya, dan semua di semesta ini adalah sujud. Yang membangkang hanya manusia. Semuanya tunduk. Yasjud. Dalam ayat lain, sabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa dhilaluhum. Bayang-bayangnya pun sujud kepada Allah. Bayang atau apa namanya? Bayangan. Ada cahaya matahari. Kalau kita lagi berdiri tegak, matahari terbit dari ufuk timur, meninggi, maka akan tampak bayangan kita. Cuman karena matahari masih baru terbit, maka bayangan kita panjang sampai kita tidak tahu di mana ujungnya.
Semakin meninggi akan semakin mendekat itu bayangan. Semakin pendek, 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 hilang bayangan. Di saat matahari di atas kepala kita. Baru muncul lagi. Maka disebut ghudwi wal asali. Bayangan semakin jelas adalah di saat pagi dan sore. Nah, bayangan ini lihat. Contoh kok bayangan bagaimana? Itu juga tunduk kepada Allah. Kenapa dibikin contoh bayangan? Hikmah ini adalah para mufassirin kecerdasan menganggap bahasanya. Bayangan ini dalam bahasa kita ini kan sederhana. Bayanganku ngikut aku, kan gitu. Seolah-olah ngikuti kita. Padahal tidak ngikuti Allah. Apa yang Allah berlakukan? Jadi di bayangannya pun juga patuh kepada Allah. Bayangan kita tuh patuh kepada Allah. Memang dalam pandangan mata kita adalah kita bergerak, dia bergerak. Yang harus kita yakini bahwa semua yang terjadi di semesta ini adalah dari Allah. Hanya sebab-sebab saja Allah jadikan si fulan sebab untuk membuat begini begitu, tapi semuanya adalah dari Allah. Maka dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Allahu khaliqu af'alil ibadi, semua perilaku hamba ini Allah yang menciptakannya. Dan semua yang terjadi di semesta Allah yang menciptakannya. Hanya ada yang Allah hadirkan sunnatullah atau sebab akibat. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolpen yang dibuat oleh seseorang ataupun pintu atau apa saja yang dibuat oleh seseorang, maka kembalinya adalah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan, seorang hamba tidak akan mampu membuat tersebut kecuali Allah berikan kemampuan. Allah berikan kemampuan kepada seorang hamba untuk membuat sesuatu. Dan kemudian dari yang dibuat pun Allah siapkan bekalnya. Bahan-bahannya sudah Allah siapkan bertebaran di semesta, lalu dia mencoba dengan ide yang Allah, dengan kecerdasan yang Allah berikan padanya, berpikir lalu menghasilkan sesuatu. Tapi kita kembalikan semuanya modalnya dari Allah, sahamnya dari Allah, full, tidak ada dari hamba tersebut. Sehingga seolah-olah ini karya kita, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah. Orang cerdas menangkap, wah orang ini berkarya hebat, bisa membangun sesuatu yang indah, cantik, penuh dengan nilai seni dan luar biasa. Maka bagi orang yang punya sambung kepada Allah, hatinya imannya kuat, langsung Maha Suci yang telah menciptakan hamba ini. Kembalinya kepada Allah, bukan terkagum-kagum hanya kepada orang yang melukis, atau orang yang mengukir, atau orang yang membuat sebuah karya, tidak, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keimanan. Begitu zil itu seolah-olah adalah zil itu ngikuti orang, akan tapi semua itu adalah Allah. Wadilalihim dan wadilaluhum, dan juga begitu juga bayangan-bayangan yang seolah-olah mengikuti manusia itu, sebetulnya itu juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghudwi wal asali, pagi dan sore, ini adalah untuk menunjukkan bahasa, untuk memberitahu bahwasanya lebih tampak, lihat. Kan itu perubahan. Padahal kitanya tetap begini, tapi dia berubah-ubah. Dari panjang pendek. Kalau mengatakan ikut saya, ya ikut dalam mungkin gerak-gerik. Tapi ternyata panjang, lebih panjang dari saya. Kemudian menjadi lebih pendek dari kita. Dan seterusnya, berubah-ubah. Dari matahari sinarnya, Allah yang membuatnya. Jadi, dhilal pun adalah juga sujud kepada Allah. Kemudian, diajak merenung lagi. Kul, katakan wahai Muhammad, kepada mereka ini. Man Rabbus samawati wal ardi. Man, siapakah Rabbus samawati wal ardi? Siapakah Tuhan langit dan bumi? Siapakah Rabbu yang mengurusi, yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengurusi langit dan bumi? Mereka mengatakan, kul, katakanlah Allah. Dan memang orang-orang kafir waktu itu, di saat ditanya juga begitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mengatakan Allah. Yang
Yang menciptakan ini adalah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang semua adalah Allah. Yang menciptakan perilaku manusia adalah Allah. Allah menciptakan pekerjaan, bukan Allah yang jadi menisbatkan. Kadang ada, naudzubillah, ada orang mengatakan jadi kalau orang mabuk itu berarti yang melakukan Allah. Oh bukan, Allah yang menciptakan pekerjaan seorang hamba, maka dengan mereka dengan pekerjaan yang Allah ciptakan mabuk dia. Beda. Afat takhadtum min dunihi awliya'a. Kalau sudah kamu tahu, lihat. Ini berpikir, kenapa? Ini sebetulnya suruh menantang orang yang mengaku Tuhan-Tuhan. Itu maksudnya begini. Fir'aun ya, ini sebenarnya kemudahan bagi kita untuk beriman. Dalam sejarah dunia, sejarah manusia, sejarah pencarian Tuhan lah mungkin sebagian menyebut begitu. Lalu ada orang menemukan Tuhan-Tuhan sesuai dengan dugaan mereka. Termasuk Fir'aun sendiri mengaku dirinya Tuhan. Namrud juga demikian. Tapi dari semua, dari Fir'aun dan Namrud, Fir'aun, tidak pernah mereka mengatakan bahwasanya aku telah menciptakan langit, aku telah menciptakan rembulan. Nggak ada berani ngomong begitu. Ini sebetulnya kan kesempatan bagi orang cerdas untuk bertanya, lalu siapa yang menciptakan langit? Siapa menciptakan rembulan? Kan begitu. Kalau Fir'aun tidak menciptakan, loh bagaimana kamu tidak menciptakan? Kau mengaku Tuhan. Ini suruh berpikir begitu. Yang bisa menjawab yang beriman, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya? Allah. Fir'aun yang mengaku Tuhan tidak pernah mengaku menciptakan langit. Bahkan mereka pun tidak mampu menciptakan lalat. Biarpun mereka sudah saling bersekongkol. Seandainya Fir'aun ketemu Namrud, masanya berbeda. Fir'aun ketemu Namrud ataunya berjanji, yuk kita buat lalat satu. Nggak bisa. Biarpun mereka ngaku Tuhan, nggak bisa menciptakan lalat sekecil itu. Bahkan sesuatu yang diambil oleh lalat nggak bisa mengembalikan. Bahkan kadang yang ngaku Tuhan pun disibukkan oleh sesuatu yang kecil, lalat. Nempel hidung, gini lagi, gini lagi, gini lagi. Sungguh lemah. Digoda dengan yang lemah saja sudah kebingungan. Bagaimana bisa menjadi sombong lalu mengatakan dirinya Tuhan? Kata Imam Ali, bagaimana orang bisa sombong, ya tu'arrikul baqatu. Dia menjadi tidak bisa tidur hanya karena kebinting atau binatang kecil yang biasa ada bersembunyi di balik lipatan-lipatan kasur di saat mencium bau darah, bau keringat, lalu orang gigit. Dengan kecil aja sudah nggak bisa tidur, mau sombong ngaku Tuhan dan sebagainya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya? Apakah berhala-berhala yang disembah, atau Tuhan-Tuhan, atau orang yang mengaku atau Tuhan yang Tuhan-Tuhan yang tidak benar yang disembah, atau yang mereka mengaku Tuhan menciptakan? Tidak. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak berani mengatakan aku menciptakan rembulan. Hanya ada guyonan Namrud waktu itu, aku yang menghidupkan ohi wa umid. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Wah. Tuhan kan menghidup matikan. Di depan Nabi Ibrahim, aku bisa menghidupkan matikan. Oh ya betul. Oke, suruh ngambil dua orang. Ambil dua orang. Yang satu dipenggal lehernya, aku mematikannya. Yang satu biarkan aku menghidupkannya. Guyonan Nabi Ibrahim lalu mengatakan, hei Namrud, Allah telah menerbitkan matahari dari timur. Coba kau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa. Jadi Allah yang menciptakan semuanya. Setelah itu, kalau kamu tahu bahasanya yang kamu anggap Tuhan tidak pernah menciptakan rembulan, matahari dan sebagainya, lalu kenapa? Afat takhadtum? Qul afat takhadtum? Apakah kemudian kalian menjadikan min dunih selain Allah aulia, orang apa sesuatu yang kau besarkan, kau muliakan, kau sanjung, kau anggap Tuhan? Yang la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra, yang tidak bisa melindungi dirinya, tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, tidak bisa membersihkan dirinya dari debu-debu, tidak bisa menghindari dari siapapun yang ingin menghancurkannya, menjaga dirinya saja tidak bisa, bagaimana akan memberikan pertolongan kepada yang lain? Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, suruh berpikir. Melek belum matanya, sadar atau belum? Katakan, hal yastawil a'ma wal basir,
antara buta dan orang yang buta dan orang yang bisa melihat itu sama atau tidak? Tentu tidak sama. Lah kamu melihat atau tidak? Yuk berpikir. Makanya di dalam akidah kita berbicara tentang ketuhanan, memang iman adalah urusan hati. Tapi untuk sampai kepada keimanan, kita bisa menggunakan akal kita. Dialog akal. Dalil namanya dalil akli. Dialog akal. Dan kalau sudah orang menggunakan akal, dialog akal, asalkan benar akalnya, maka nggak akan ada perbedaan. Karena hukumnya akal kalau benar, istilah muqaddimahnya, sughra kubranya ada. Dua qadiyah dalam premis mayor minor Islam gitu. Muqaddimah kubra sughra dalam bahasa dialog mantek, dialog akal itu kalau sudah benar pasti hasilnya benar. Dan sampai kepada keyakinan nggak bisa dibantah, nggak bisa. Nggak mungkin, karena makanya dalil akli dipakai. Kalau kita sudah ngambil muqaddimah begini, muqaddimah sughra begini, kubra begini, hasilnya begini, nggak bisa ditentu. Seperti halnya dalam hitungan, kalau orang kita mengambil satu muqaddimah 2 angka, kita paham 2 angka. Kemudian kita langsung kalikan 2, maka semua akan paham hasilnya adalah 4. Nggak bisa orang lari dari itu, karena benar ini penyusunannya. Dibolak-balik dipaksain nggak bisa, kecuali kita ngambil muqaddimahnya beda. 3 kali 3 baru berubah di belakangnya. 3 kali 3 kita diam, pasti semua tahu jawabannya adalah 6. Nanti 9. Ya kan, 3 kali 9 itu. Makanya masalah dialog akal itu sangat diperhatikan dalam di pembahasan akidah Islam. Sehingga kita menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Dan tidak akan bertentangan antara dalil akli dengan dalil nakli. Asalkan dalil akli yang benar. Hanya untuk meyakini akan adanya Tuhan Allah, biasanya menggunakan akal sederhana. Kita melihat pena, kecil. Siapapun tidak akan percaya kalau ada yang berkata bahwasanya pena ini ada dengan sendirinya. Nggak ada yang menciptakannya. Nggak ada yang percaya. Pasti semua meyakini ada pabriknya. Biarpun kita tidak tahu kapan dibuat dan di mana buatnya, nggak ngerti. Tapi yakin ada yang membuatnya, ada yang bekerja di sana. Padahal kita tidak melihat dan kita yakin nggak bisa kita. Wah, anda ini pulpen ajaib. Wah ya, dia tuh tiba-tiba ada, nggak mungkin. Hanya akalnya orang gila saja yang percaya begitu tuh. Ini yang kecil saja nggak mungkin kecuali ada yang menciptakan dan membuatnya. Begitu juga meja ini. Ini bukan meja ajaib yang ada dengan sendirian sendiri. Semakin gede, semakin nggak mungkin kita mengingkarinya. Orang kecil saja nggak bisa mengingkari penciptaannya, pembuatnya ini. Meja. Bangunan gedung ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Biarpun kita tidak tahu yang membuatnya. Bagaimana dengan semesta? Nah, begitu. Ini akal ini pakai. Kemudian dalam dialog kita, Tuhan adalah seperti apa? Tidak seperti yang kita ketahui dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan seperti manusia, ya Tuhan sama dengan manusia, namanya seperti. Sehingga ditepis keyakinan-keyakinan penyerupaan Tuhan dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'un. Karena di situ adalah akal yang dipakai. Jadi kalau beriman dalam agama Islam, beriman betul-betul secara akal harus gunakan. Mungkin seorang mengatakan, ya kalau saya tidak bisa mengimani ke sesuatu kecuali masalah akal lagi, kadang-kadang sok menggunakan akalnya. Gimana? Saya tidak akan bisa percaya beriman dong kecuali saya lihat sendiri, saya buktikan sendiri. Materialis dia harus melihat sesuatu yang mahsus, yang diindra. Kalau tidak melihat saya nggak bisa percaya. Mana Tuhan nggak bisa dilihat ini. Oh gitu. Iya, saya tidak akan bisa percaya kecuali yang saya lihat. Terus saya buktikan deh, riset, coba, uji. Dia membohongi dirinya. Banyak hal yang kita percaya tanpa kita harus melihatnya. Banyak hal yang kita bisa percaya tanpa kita melihatnya. Banyak hal yang kita bisa percaya tanpa kita harus mencobanya. Maksudnya apa? Kita ingin mengukur bahwasanya dialog akidah di dalam Islam sangat memperhatikan urusan akal. Mereka mengingkari Tuhan tidak bisa dilihat. Mana? Tidak dia di mata, saya nggak melihat dia dan sebagainya.
Mereka membatasi yang pengetahuan mereka hanya sesuatu yang bisa dilihat dan didengar. Sementara yang dilihat dan didengar sangat terbatas. Pandangan kita sehebat apapun orang memandang berbatas kok. 301 km di sana sudah enggak. Pendengaran kita juga terbatas. Informasi pun terbatas. Ada orang kumpul dengan 1000 orang, ada orang cuma 1 juta orang. Ada kumpul dengan 3 juta orang. Maka berbeda yang didengar. Terbatas. Di sana ternyata ada pengetahuan yang lebih luas dari itu semuanya. Biarpun mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak menciumnya, indera nggak bisa, tapi percaya. Banyak hal-hal yang bisa dipercaya. Buktinya mana? Saya percaya sesuatu yang bisa, banyak. Anda pun selalu menjalani hidup ini dengan percaya, tidak melihat. Yakin, paling tidak tumbuh keyakinan di dalam hati kita, biarpun kita pernah melihat. Hanya urusan dengan Tuhan, urusan Allah saja, kadang-kadang kita suka kurang yakin. Anda, ini coba, Anda dengan keyakinan, biar mana tidak mengucapkan, Anda waktu mau naik pesawat, yang pernah naik pesawat, atau Anda lagi naik angkot, atau Anda nyewa Grab. Kalau Anda tidak yakin sopir yang bisa nyopir, Anda tidak akan mau naik. Padahal Anda pernah tahu dia belajar nyopir. Pilotnya nggak ngerti, Anda tidak bakal naik. Waktu kita naik, yakin betul bahasanya dia bisa, makanya kita tenang. Bisa, padahal kita tidak bisa melihatnya, meyakini. Coba ragu saja. Oh, jangan-jangan lihat tok, kayaknya nggak bisa nyopir, ragu, nggak bakal naik. Ditabrakin, ceburin di jurang nanti. Karena pesawat naik tok nggak turun-turun, kan kacau. Informasi. Kita tidak pernah lihat misalnya Prancis. Maka, apa serta-merta kita mengingkari? Tapi kan dapat berita dari orang. Ya, berita. Tidak melihat. Tidak usah pakai riset mencoba ke sana. Tapi bisa percaya. Ada orang mengimani harus pakai riset dulu. Cukup berita dari orang yang bisa dipercaya. Kita bisa meyakini itu semuanya. Berita tentang adanya Prancis, adanya Arab Saudi yang belum umrah. Tapi berita orang mulang bawa sana, ada foto. Kita tidak melihat langsung, tidak ada ke sana. Ini mengajak berpikir sebetulnya. Menggunakan akal. Yang mengatakan aku tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu yang memang sudah aku buktikan. Dia yang semula cerdas jadi tidak cerdas. Ya, seperti anak muda kata cerdas sebuah fakultas. Anggap saja fakultas kedokteran atau apa begitu. Profesornya membuat satu riset untuk uji coba bahwasanya ada beberapa yang dihadirkan di hadapan mejanya. Ini profesor hebat. Semua percaya kehebatan ilmunya. Dia mengatakan ini adalah obat begini, obat ini. Cuman ada satu wadah yang putih ditempatkan di gelas. Bersih wahai anak-anakku, ini ada air keras. Hati-hati ya, jangan sampai nanti pindah tempat lalu diminum oleh temanmu. Ini air keras. Kalau kau minum langsung perutmu, ususmu itu brodol, jebol nanti ususmu. Jadi kasih profesor. Yang lain ya percaya, yang hati-hati loh ya, hati-hati begitu. Ini si orang cerdas katanya cerdas tapi paling bodoh. Soft, Prof. Sorry ya. Aneh ini orang yang rasionalis. Saya yang nggak rasional nggak bisa. Yang nggak tunduk dengan riset saya nggak bisa. Maksudnya apa? Aku tidak percaya omongan profesor. Maksudmu? Belum ada bukti. Ya sudah. Minum buktinya. Minum kalau mau. Di saat dia minum langsung jadi orang paling bodoh di tempat itu. Cukup berita dari orang yang bisa dipercaya selesai. Dan begitulah sebenarnya membangun keimanan. Kita mendengarkan berita tentang malaikat, tentang surga dari seorang yang sangat percaya Nabi Muhammad SAW. Di sini maka diajak oleh Allah untuk menggunakan akal. Suruh berpikir bagaimana kau menyembah sesuatu yang dia tidak bisa menjaga dirinya. Bagaimana dia menjaga dirimu? Dia bisa memberikan manfaat untuknya. Bagaimana bisa memberikan manfaat kepadamu? Sudah kalau begitu suruh mikir hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama melek dan yang buta? Kamu ini melek atau tidak? Begitu maksudnya. Kalau melek paham dong, kan begitu. Am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur, apakah sama antara gelap dan terang? Ya tentu beda dong. Yang tidak bisa membedakan antara gelap dan terang ya dia tidak bisa melihat. Yang tidak bisa melihat berarti ama, jangan disamakan dengan melihat. Ini ada sambungannya. Maka didahulukan al-ama wal basir. Al-ama wal basir. Sebab kalau sudah orang a'ma, maka tidak akan tahu antara bedaan gelap dan malam, gelap dan cahaya. Tapi kalau basir tahu. Gitu. Am ja'alu lillahi syuraka. Atau mereka
menjadikan ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Sudahlah, ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhannya banyak. Syuraka ini adalah bersekongkol ya. Sinergi, kerjasama. Lalu khalaqu, mereka bisa sama-sama menciptakan. Ka khalqihi, seperti Allah ciptakan. Maksudnya suruh tadi Namrud sudah janjian ketemu sama Fir'aun, kemudian sama siapa lagi begitu, suruh membuat lalat itu saja. Enggak bisa mereka. Apakah bisa mereka menghadirkan orang apa sesuatu yang mereka anggap Tuhan, suruh berkumpul lalu menciptakan? Sampai fatasyabahal khalqu alaihim, sampai orang bingung. Ini ciptaannya Tuhan rombongan ini atau Tuhannya orang Islam? Enggak ada. Orang Islam kan Allah, maksudnya Tuhan Allah atau Tuhan? Anggap saja ada yang diaku Tuhan suruh jejer, kemudian dikeluarkan lalat. Orang yang paling bodoh enggak pernah mengatakan lalat ini ciptaan mereka, enggak ada. Ini jelas enggak ciptaan mereka. Kalau mereka belum kenal Tuhan Allah, enggak bisa. Ada sekarang buat lalat-lalatan bisa terbang, hanya terbatas, dia pakai mesin, baterai habis mati. Enggak bisa buat lalat persis seperti itu. Jadi apakah bisa mereka yang dianggap Tuhan-Tuhan itu untuk berkumpul lalu membuat sesuatu ciptaan yang kemudian ciptaan itu jika dijajar dengan ciptaan Allah orang tasyabah, bingung. Iya mirip banget, bener. Nggak ada. Sampai orang tidak bisa membedakan antara ciptaan Allah dan ciptaan dia. Nggak ada. Nggak ada yang bisa seperti itu. Kul Allahu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Suruh menutup hayalan-hayalan tentang ciptaan-ciptaan, tentang sesembahan-sesembahan, tentang Tuhan-Tuhan. Yakin kepada mereka, kul Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segalanya. Wa huwal wahidu, Tuhan Allah yang maha tunggal. Al-Qahharu, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Ini saja insyaallah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan bagi kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab.